subscribe to my YouTube channel. Halo sahabat Excel dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar cara membuat tabel daftar produk masuk dan produk keluar gitu ya. Jadi barangkali di sini teman-teman memang lagi sedang membutuhkan, ada yang memang ingin jadi admin gudang, ataupun memang teman-teman punya usaha tersendiri lah gitu. Kayak nanti ada barang keluar dan masuk secara otomatis seperti ini gitu. Jadi ntar teman-teman nggak usah ngetik lagi secara manual gitu. Kayak misalnya ada yang masuk sekian, ada yang keluar sekian, terus jumlahnya berapa gitu. Nah, itu kita bisa bikin secara otomatis gitu ya. Nah, nanti kita akan buat contoh ininya seperti ini gitu. Nah, gimana sih caranya? Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita akan buat terlebih dahulu gitu ya. Contoh seperti ininya gitu. Ini kita ini aja dulu, kita bikin di sini aja dulu. Kita ketikkan seperti ini. Daftar produk elektronik contohnya gitu ya. Nah, di sini gua contohnya gue jualan elektronik gitu ya. Jadi gue mau ngasih contoh tentang elektronik. Nah, ini kalau mau dibikin panjang seperti ini kita tinggal di sini aja nanti. Tapi kita ketikkan ini dulu terlebih dahulu. Kita ketikkan kode, lalu ada nama barang, lalu ada stok awal, masuk, keluar, lalu ada stok akhir. Nah, itu sudah seperti ini. Kita buat rapi, ininya kita merge, lalu kita buat tabel sebanyak 17 ya kurang lebih. Kita ketik CTRL plus T untuk membuat tabel seperti ini. Ini kita centang aja. Oke. Nah, di sini kalian bisa ubah-ubah warnanya. Kalian misal ingin ubah warna ini gitu, atau hijau, atau ini gitu. Nah, di sini gue pengen contohnya warna hijau aja gitu. Nah, oke. Terus kalau misalnya nih kalian mau ngilangin ininya nih, yang filter ininya, tuh kalian tinggal hilangin ini nih, filter button. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian bang ada shortcutnya enggak gitu, nah shortcutnya kalian tinggal ini aja, ALT JTB. Nah, ALT JTB gitu ya. Nah, di sini kita buat tabel ini dulu, ALT HBA. Oke, tabel ini jadi. Sini kita kasih warna, ini kita rapiin dulu. Nah, kita rapi-rapi. Oke. Sudah, di sini kita kasih bold. Ukurannya kita gedein lah ya sebagai judul. Sama lah seperti itu. Misalnya 16 gitu. Udah kita bold, kita kasih warna, backgroundnya warna hijau yang rada tua gitu ya. Terus kita ganti warna putih nih misalnya. Nah, oke, kayak gini bagus. Oke, jika sudah seperti ini kita ketikkan nih kayak gini kan EL gitu, karena emang jualan elektronik jadi kodenya kita pakai EL. Kodenya yang bebas aja ya, itu gimana dari teman-teman gitu kan. Sini ya 01, kita tarik aja ke bawah. Oke, nama barang kita copy aja mungkin ya, nama barang biar lebih enak lah gitu. Ini tinggal kita rapiin aja, klik 2 kali. Setelah itu stok awal, misalnya di sini stok awal gue sama ya 150 gitu. Samain aja lah kayak gitu. Nah, tinggal tarik aja ke bawah. Oke, tinggal kita atur-atur seperti ini. Dan oke, sudah. Nah, sekarang kita udah jadi ini seperti ini kan, udah jadi. Ini kita contoh, kita hapus aja dulu ya. Atau kita hide lah gitu. Kita klik shift ALT plus kan berapa? Oke. Ini kita hide aja ya. Kita hide kolom. Oke, ini udah jadi. Setelah itu kita bikin set baru. Ini misalnya kita namain inilah ya, beranda gitu ya. Beranda. Oke. Terus ini kita namain misalnya masuk, stok masuk gitu ya. Nah, stok masuk kita di sini kita bikin pertama tanggal dulu gitu ya, tanggal, terus kode, terus nama barang, setelah itu tadi apa, stok ya, stok.
stok masuk gitu ya, jumlah stok masuk ini ya, stok masuk. Nah, ini jumlah stok masuk. Oke, udah jadi. Kita misalnya kita rapihin aja dulu. Kita bikin segini dulu ya, Ctrl+T. Kita centang. Setelah itu kita pilih warna hijau tadi ya kan, seperti itu. Kita bikin hijau. Ininya jangan lupa kita hilangkan filter buttonnya. Oke, ini udah jadi. Alt HBA untuk buat border seperti ini, atau kalian bisa kesini nih. Nih, kalian bisa klik yang ini lalu kalian pilih nih. Oke. Jika sudah, kita misalnya di sini ada barang masuk, misalnya taruh tanggal apa? Tanggal 12 aja gitu, misalnya tanggal 12 bulan 7 2024 gitu. Kita tarik ke bawah, misalnya ini nggak usah, kita copy aja misalnya setiap. Terus ini ntar, nah di sini kalian bisa ketikan sama dengan di sini kita pakai VLOOKUP gitu ya, untuk mengambil referensi barang yang tadi, supaya nanti ketika kita ngetik kodenya aja itu dia langsung terisi otomatis gitu. Jadi di sini sama dengan VLOOKUP. Kita gunakan VLOOKUP, terus ketik di sini nih, klik di sini sebagai lookup value-nya, lalu koma, table array-nya itu adalah yang ini. Yang ini kita blok aja. Ya sudah, kita koma. Nah, kita kan pengen tadi kan nyari nama barang kan. Nama barang kita koma. Nama barang itu ada di nomor 1, 2. Nah, ada di nomor 2 nama barang 2, koma. Nah, kita ketik 0 untuk mencari data pasti. Tutup kurung dan enter. Oke, ini seperti ini sudah awal-awal. Jadi kalau misalnya kita ketik misal contoh EL05, nah dia maka akan keisi secara otomatis Blender. Oke, bener, Blender 05. Nah, jadi di sini misalnya kita stok masuk misalnya ada 25 ya, stok masuk misalnya kita ini kita isi dulu dah, random dulu dah, EL07, EL11, EL15, EL09, EL berapa yang belum, 14. Oke, sini terus EL02. Nah, oke. Ini tanggal kita tarik aja ini tadi. Oke, jika sudah, ini kita rapihkan. Lalu di sini misal stok Blender itu stok masuk ada 25, ngasal aja lah pokoknya, intinya kita ketikkan ngasal ini buat belajar ya. Oke, kita ketikkan ngasal. Lalu oke, ini udah jadi yang stok masuk ke, terus kita bikin stok keluar sama ini kayak gini ya, kita bikin, kita copy aja lah di sini biar cepet ya, kita copy aja. Ntar kita rapihin. Nah, ini nih jangan stok masuk nih, tapi stok keluar gitu ya. Stok keluar. Bentar. Keluar. Oke. Ini udah kita bikin sama kayak tadi, Ctrl+T. Oke. Ctrl+T, setelah itu kita yang hijau. Udah jadi, filter button yang kita hilangkan. Setelah itu di sini tanggalnya misalnya kalau keluar tanggal 13 atau sama lah tanggal 12 itu, atau bebas aja sih tanggal 12 bulan 7 2024. Oke. Ini udah, lalu kita drag aja ke bawah, kita tarik, copy cell ya, karena kan tanggal 12 semua gitu yang barang keluar tuh. Terus ini sama kayak tadi, sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya ini tadi lupa nggak di koma. Terus table array yang ini, ya bentar. Table array ini, lalu kita koma 2,0 tutup kurung. Nah, oke. Kita ketik ada barang yang keluar EL09, EL11, EL15, EL17, EL18,
EL06, EL08, EL01, EL003 lah ya. Oke, nah segini dulu lah. Ini maaf. Oke, ininya. Nah, di sini kita tarik lagi. Nah, oke seginilah ya. Cukup lah ya. Nah, stok keluar kita seperti biasa misalnya 23, 15, 78, 90, 45, 65, 45, 32. Nah, oke. Seperti ini. Nah, supaya dia bisa terisi secara otomatis di sininya nih. Jadi ntar dia di sini ketika misalnya kita ketikkan di sini nih EL05 terus stok masuknya kita ketik 20. Nah, dia maka akan terisi secara otomatis di sini nih. Nah, jadi gimana sih caranya? Nah, caranya kita bisa menggunakan rumus sum if ya, sama dengan sum if. Nah, oke. Setelah itu yang menjadi ranknya itu yang ini, kode yang ini ya. Ini nih, misalnya kita yang masuk dulu ya. Nah, ini rank kode. Setelah itu koma. Setelah itu kita ke sini lagi, ini kode. Setelah itu koma. Nah, yang menjadi kriteria sum ranknya, yang menjadi kriteria kan yang ini. Nah, sum ranknya kita kembali lagi ke masuk. Nah, yang ini nih yang stok ya, yang stok nih yang jadi sum ranknya. Tutup kurung. Nah, dia maka secara otomatis bakalan mengisi seperti ini gitu. Nah, tuh kayak L0291 gitu. Nah, ketika memang kita nambahkan gitu ya, misalnya di sini yang belum ada L16 gitu ya. Nah, misalnya L16 kita contoh di sini kita ketikkan EL16 misalnya 26 16. Oke. Di sini misal kita ketikkan 45 barang masuk EL16 gitu ya. Kita cek di sini. Nah, dia maka akan secara otomatis terisi seperti ini. Nah, kalau misalnya kayak gini kan jadi lebih enak gitu ya kalian. Jadi ketika memang ada barang masuk, ada barang keluar itu akan terupdate secara otomatis seperti ini. Dan bahkan membuat kerjaan kalian itu jauh lebih nyaman dan enak gitu. Nah, sekarang stok keluar itu sama seperti tadi kita pakai rumus sum if. Tab. Ranknya itu yang sama seperti ini, yang kode ini ya, ini menjadi ranknya. Setelah itu koma. Setelah itu kita ke beranda, kode yang ini menjadi kriterianya. Koma lagi, yang menjadi sum ranknya itu adalah ini, karena kita ingin menghitung gitu ya, sum rank gitu, menghitung rank yang kita inginkan. Nah, ini nih stok keluar ini. Setelah itu tutup kurung, lalu enter. Nah, dia kan secara otomatis isi seperti ini. Soal di sini EL04 lah, EL04 kita ketikkan karena tadi dia masih kosong ya, EL04. Oke, kita ketik misalnya di sini ada barang ada yang barang keluar 67 gitu. Nah, oke. Nah 67. Dia ada barang keluar 67. Nah, ini kan enak kalau misalnya kayak gini itu bakalan mempermudah kalian gitu ya. Kalau ini tadi kita secara otomatis terupdate lah gitu. Nah, untuk stok akhirnya kita bisa menggunakan seperti biasa aja itu mah, sama dengan stok awal terus ditambah stok masuk terus dikurang stok keluar gitu ya. Terus enter. Nah, dia akan secara otomatis seperti ini. 150 dikurang stok keluar 45 jadi 105. Oke, benar ya. Nah, semua akan terupdate secara otomatis seperti ini. Oke, ini udah jadi. Nah, seperti ini. Ini mudah banget buat teman-teman. Jadi kalau misalnya ntar teman-teman punya barang masuk, misalnya di sini di tanggal yang berbeda, misalnya di tanggal 15 bulan 7 2024 itu ada barang yang masuk misalnya sama nih yang EL05 gitu ya, misalnya yang sama EL05. Nah, oke. Misal yang masuk ditambah 25 jadi gocap gitu ya, 25. Nah, ini kan jadi ada dua nih, 25 sama 25 di tanggal yang berbeda. Nah, dia akan secara otomatis di sini menjadi 50 tuh EL05. Karena tadi 25 ditambah 25 gitu. Jadi tambah 50 gitu. Nah, stok ya maka akan jadi nambah lagi 250 ditambah 50 jadi 300 gitu. Oke. Mungkin ini saja pembahasan kali ini, semoga membantu.
Jangan lupa buat teman-teman yang memang baru nonton konten-konten gue, jangan lupa mampir untuk ke video-video yang lainnya, terutama video-video short gue, karena di situ banyak banget shortcut-shortcut yang akan membantu teman-teman untuk memahami dalam waktu singkat. Oke, semoga membantu. Bye-bye. Subscribe to my YouTube channel.